Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya. Selamat bertemu lagi. Saya Gampang Languan, orang Languan dimanapun berada. Kasih Tuhan melimpah atas kita secara luar biasa. Sesungguhnya tak ada yang sama, sejajar, sebanding dengan Tuhan. Hanya Dia saja Allah. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita dianugerahi oleh Tuhan berkat yang sangat luar biasa, yaitu kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu. Haleluya. Sebenarnya tak mungkin Indonesia merdeka, bukan? Dijajah oleh Belanda, Spanyol, dan Portugis, dan juga Jepang. Tak nampak, tak bisa dibayangkan. Situasi yang buruk berubah menjadi sesuatu yang indah. Merdeka. Kita yang dianggap tidak mampu, dimampukan oleh Tuhan. Ini semata-mata karena berkat Tuhan. Saya beri tema di 17 Agustus ini sebuah topik yang berjudul materi kecil, peristiwa besar. Materi kecil, peristiwa besar. Haleluya. Yang pertama ialah sepotong kayu dan air pahit. Puji Tuhan. Ini kisah yang unik tetapi luar biasa. Saya membaca dalam Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 3 juta orang Israel dalam kelaparan dan dalam kehausan. Mereka berjalan di padang pasir, padang belantara yang luas, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan mereka tiba di Mara, tetapi ternyata airnya pahit. Sebuah liquid yang terasa pahit dan kalau dalam bahasa aslinya beracun. Jadi mereka terancam untuk mati karena kondisi pahit itu. Tetapi ada sebuah peristiwa dahsyat dengan materi kecil kemudian berubah menjadi peristiwa besar. Ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Bayangkan kita bisa tahu bahwa kegaduhan yang tercipta karena tidak ada air, dan air itu pahit. Maka timbullah sungut-sungut orang Israel dan mereka ngamuk. Tapi ada cara yang ditempuh oleh Musa, sebuah cara spiritual yang menjadi teladan bagi kita semua. Di tengah desakan orang banyak, amukan orang banyak, sungutan satu bangsa, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Di situasi ini terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Dia mengambil sepotong kayu yang kering, kemudian dia melemparkan ke sumur yang kering itu, ke air yang kering itu, maka terjadilah mujizat besar. Apa itu? Air yang tadinya liquid, terasa pahit, beracun, dan bisa membunuh, kini berubah menjadi air yang manis. Dalam bahasa aslinya menyehatkan dan menyegarkan. Ini adalah cara Tuhan. Tuhan selalu punya cara yang sangat luar biasa untuk menolong dan membantu umat-umat Tuhan. Jadi jangan kita gentar, jangan kita takut atau khawatir di tengah padang gurun dunia yang ganas, yang siap menerkam dan siap membunuh. Kita bayangkan sekarang ini
kondisi zaman, yaitu padang gurun ekonomi, padang gurun sakit penyakit, padang gurun politik, bahkan di gereja pun ada kekeringan. Tetapi ada cara terhebat untuk tiba pada pertolongan Tuhan yang ajaib. Apakah itu? Berseru-seru kepada Tuhan. Nah, Tuhan dapat menggunakan materi yang tidak berguna, alat yang tidak berguna, menjadi sarana untuk terjadinya mujizat. Apa masalah kita? Apa pergumulan kita? Kita sakit, kita mengalami penurunan ekonomi yang tajam, situasi buruk dalam keluarga, tetap ada Tuhan. Tuhan siap menolong kita semua. Haleluya. Nomor 2, tongkat tua dan air laut yang besar. Materi kecil, terjadi peristiwa yang besar. Kisah ini masih tentang orang-orang Israel yang sedang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah laut di tempat kering. Luar biasa. Ini saya sebut ajaib. Sebuah tindakan iman atas firman Tuhan. Ini tongkat tua kecil yang dipegang oleh Musa sejak dia berada di padang gurun 40 tahun mengembalakan kawanan domba. Jadi tongkat tua ini lekat dengan dirinya. Sudah bersama-sama dengan Musa selama 40 tahun. Sejak dia melihat ada semak belukar di Gunung Sinai, dan tongkat itu menjadi modalnya dalam bekerja, modalnya dalam berjalan, modalnya dalam mempertahankan keamanan. Jadi tongkat ini memang sudah ada di tangannya. Dia pergi ke Mesir, dan dengan tongkat ini dia melakukan banyak mujizat di depan Firaun dan bangsa Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Dan dengan tongkat ini pula dia gunakan, tongkat ini juga dia gunakan untuk membimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah laut itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Keajaiban terjadi padahal hanya menggunakan materi kecil, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut itu. Puji nama Tuhan. Tuhan hebat dalam menolong, membela, memberkati, menjaga, dan memberikan pembebasan bagi umat-umatnya. Itu juga terjadi untuk kita yang percaya. Mungkin kita hanya punya materi kecil, ya, tapi dengan materi kecil itu, apabila kita lakukan firman Tuhan, kita akan melihat tanda ajaib yang besar. Sesuatu yang sangat menakjubkan, mereka bisa berjalan di kekeringan. Laut itu cukup luas, cukup dalam. Kira-kira yang terkuak itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kilometer, dan panjangnya mungkin 10 kilometer. Kita nggak tahu. Yang jelas 3 juta orang Israel berhasil selamat. Tapi yang terpenting di sini adalah jalan itu hanya khusus dibuat oleh Tuhan bagi orang Israel. Air laut itu terkuak, terbelah, hanya khusus untuk orang-orang Israel, bukan untuk yang lain. Buktinya, setelah mereka tiba di seberang, mereka bersorak kegirangan, tanda pertolongan Allah yang ajaib, khusus bagi mereka. Setelah mereka selesai menyeberang, maka kembali terjadi mujizat penghukuman bagi orang-orang Mesir. Mereka ditenggelamkan
oleh tongkat yang sama. Ketika tongkat itu diulurkan, air itu kembali menyatu, dan orang-orang Mesir mati binasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang kita miliki saat ini, mungkin sedikit, mungkin kecil, dan kita sendiri tidak mempunyai harapan untuk membuat hal yang kecil ini menjadi besar. Tapi selama ada firman Tuhan yang kita patuhi, kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kemudian nomor 3 dari teks materi kecil peristiwa besar, yakni sebiji batu menumbangkan seorang panglima raksasa besar. Kisah ini terambil dalam 1 Samuel 17 ayat 14. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ini tentang Daud yang sering digambarkan sebagai orang kecil dan tidak tinggi. Dan kemudian tentang seorang raksasa yang sangat tinggi dan besar, dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dengan pedang dan tombak yang luar biasa. Ya, sedangkan ini adalah seorang anak muda kecil yang tidak terkenal, tapi dia pemuda pemberani. Dia sangat kuat iman, dia sangat kuat spiritualnya. Haleluya. Daud namanya, orang Bethlehem, penggembala 1, 2, 3 ekor kambing domba. Ya, tidak punya reputasi besar, tapi dia punya iman yang besar dan Tuhan yang besar. Ada yang menarik di sini yang sering kita tahu dan kita pelajari dan kita sering khotbahkan. Ia memilih 5 batu kecil, materi kecil, materi yang sebenarnya tidak memiliki dampak apa-apa, dan orang tentu saja meremehkannya. Ini sebuah tindakan, sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Ia ambil 5 batu dari sungai, batu yang licin. Ya, kemudian yang terjadi adalah ia mengambil peralatan yang berkaitan dengan batu tersebut, yaitu ali-ali atau pengumban. Ini memang biasa dia pakai untuk mengusir serigala yang mengganggu domba-dombanya. Ini memang sering dia pergunakan untuk mengusir singa atau binatang buas yang mengganggu domba-dombanya. Jadi bukan cuma sekedar batu. Ia memang sudah terlatih. Untuk menggunakan batu dan ali-ali itu. Sudah banyak yang dia hancurkan, sudah banyak binatang buas yang dia usir dengan materi kecil ini. Dan ia piawai, ia cerdas, ia terlatih untuk menggunakan alat ini. Bukan cuma sekedar ambil, tapi ia tahu persis keahliannya. Dia tahu persis talentanya. Dengan talenta itu ia pakai untuk pergi maju ke medan perang yang berbahaya, di mana semua orang-orang Israel telah bersembunyi di gua-gua. Para panglimanya tidak berani untuk keluar menantang raksasa besar dengan tenaga besar itu. Tapi Daud si kecil hadir dengan keahliannya, muncul dengan imannya yang dia bawa sebagai modal. Tak cuma sekedar keahlian, tapi nama Tuhan. Dia mendekati panglima itu. Dia tidak takut sama sekali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dalam ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat.
Dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal, kira-kira 3,2 meter. Jadi 2 kali tingginya Daud, raksasa dan seorang yang sangat kecil. Dia menggunakan ketopong tembaga ada di kepalanya. Dia pakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 500 shikal tembaga. Bajunya saja 57 kilogram dan memakai penutup kaki dari tembaga. Mata tombaknya itu 600 shikal besi, beratnya 7 kilogram. Hanya mata tombak beratnya 7 kilogram. Oh, suatu persenjataan yang sangat kuat dan sangat canggih sekali. Haleluya. Seluruh dirinya tertutup dan tidak ada lubang untuk tembak, tidak ada lubang tembak. Begitulah. Jadi dari segi kalkulasi, perhitungan, tidak mungkin Daud menang. Tetapi keajaiban sudah terjadi. Itulah batu kecil diayun dan diputar, dilesatkan, ditembakkan dan ditujukan kepada Goliat dan langsung kena pada jidat atau dahinya, dan batu itu terbenam di dalamnya, langsung dipusat kendali, yakni otak daripada Goliat. Goliat tumbang, maka seluruh orang Filistin kalah total. Hanya dengan materi kecil terjadi kemenangan yang sangat besar sekali. Haleluya. Yang tersisa adalah Daud masih punya 4 batu. Dari 5 batu hanya 1 yang dipakai. Jadi walaupun ada 5 Goliat, pasti semuanya akan tumbang. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau baca ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka sampai ke tanah. Perang pertama baru dimulai. Selanjutnya kita tahu dalam Alkitab bahwa Daud melakukan banyak sekali perang, dan dalam banyak perang itu dia selalu menang. Dia jaya dalam seluruh pertempuran yang dilakukannya. Haleluya. Camkan baik-baik. Mungkin kita hanya memiliki materi kecil, tapi kalau kita landaskan itu dengan doa, mungkin kita hanya memiliki materi sedikit. Kalau kita landaskan itu dengan firman Tuhan, mungkin kita hanya memiliki kekuatan yang kecil. Tapi kalau kita landaskan itu atas nama Tuhan, maka materi kecil itu akan menjadi peristiwa besar yang menakjubkan dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat ajaib dan luar biasa. Dari studio TV Pantai Kosta kami sampaikan salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.